Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Yang dimana proyek kami mendapatkan topik yaitu Musical Instrument Chord Classification, yang dimana dataset itu kami gunakan yaitu yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dio Dewangga dengan akhiran NIM 137. Jadi, tujuan dari proyek kami itu di sini yaitu untuk mengidentifikasikan jenis chord atau instrumen musik berdasarkan sinyal audio. Lalu, di sini ada permasalahannya di mana musik sangat bergantung pada harmoni, nada, dan pola frekuensi, sehingga fitur frekuensi menjadi sangat penting. Baik, kita langsung lanjut saja ke berikutnya. Jadi, di sini ada code yaitu from future import annotation, import argvirus, import JSON, import SES, dan import time. Di mana fungsi dari code ini itu yaitu berfungsi untuk membantu mengatur bagaimana program ini berinteraksi dengan komputer pada nantinya. Di mana blok ini atau code ini mendefinisikan cara program menerima perintah langsung dari terminal atau command prompt, yaitu import argvirus, membaca atau menyimpan file konfigurasi, yaitu dari import JSON, dan juga mengontrol sistem internal Python itu sendiri. Lalu kita lanjut ke code selanjutnya, yaitu import numpy snp dan import pandas as pd. From scikit-learn model selection import train test split. Di mana fungsinya itu yaitu fungsi ini untuk menyediakan pustaka yang bertugas untuk menghitung durasi program dan mengolah data suara yang sudah diubah menjadi matriks angka pada import numpy snp, dan mengolah data dalam bentuk tabel yaitu import pandas, serta membagi data secara acak untuk porsi data training nantinya, yaitu diambil dari from scikit-learn model selection import train test split. Lalu masuk ke script selanjutnya, yaitu from src until import set global, sheet, dan list audio files, di mana ada label map, random sheet, models dir, figures dir, dan ensure dirs, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur data mentah awal dari proyek ini, yaitu untuk mengunci sistem acak pada komputer agar hasil testing selalu konsisten saat diulang, yaitu set global sheet. Lalu untuk mendeteksi semua file audio pada folder, yaitu pada list audio files, dan memetakan nama kategori suara menjadi angka digital, yaitu label map. Lalu untuk random sheet, model dir, dan figures dir ini, serta ensure dirs ini berfungsi untuk menyiapkan jalur fetch pada komputer, di mana ini berfungsi untuk menentukan lokasi folder tempat menyimpan model, folder untuk menyimpan grafik, serta otomatis akan membuat folder-folder tersebut jika belum ada penyimpanan pada komputer. Lalu masuk ke code selanjutnya, itu ada from src preprocessing import preprocess audio, from src feature extraction import extra all features XML spectrogram, di mana dari code ini itu berfungsi untuk membersihkan audio mentah dan mengekstrak karakteristik suara, termasuk mengubah suara menjadi gambar frekuensi, yaitu MEL spektrogram. Lalu berfungsi untuk melatih model machine learning tradisional seperti SVM dan random forest, serta berfungsi untuk membangun jaringan saraf tiruan tingkat dalam, yaitu deep learning atau CNN. Selanjutnya ada
from SRC, evaluation import, lalu ada compute for matrix, plot confusion matrix, dan juga plot ROC curve. Plot ini itu berfungsi untuk menguji performa kecerdasan model yang sudah di testing tadi, di mana plot ini mengambil fungsi untuk menghitung matriks performa seperti akurasi dan juga presisi. Lalu untuk berfungsi membuat grafik confusion matrix untuk melihat kelas suara apa saja yang tebakannya benar atau salah. Lalu berfungsi untuk membuat grafik ROC untuk melihat ketangguhan dari model tersebut. Lalu ada get classification report dan plot training curve, serta from SRC feature comparison, import run feature comparison, di mana code ini itu berfungsi untuk mencetak tabel laporan akurasi per kategori suara, lalu berfungsi untuk mengambil grafik proses belajar model dari waktu ke waktu, serta untuk melihat apakah ada error nantinya, dan juga berfungsi untuk menjalankan eksperimen otomatis untuk membandingkan kombinasi fitur dan model mana saja yang menghasilkan akurasi yang paling tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imadan Citra Nugraha dengan akhiran NIM 133. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada bagian fungsi stage EDA dengan fungsi stage feature extraction. Jadi pada fungsi stage EDA di sini potongan kodenya di sini fungsi itu untuk mendata dan merangkum seluruh dataset audio yang kita miliki sebelum melangkah ke proses yang lebih berat. Jadi bisa dilihat pada baris 65 di sini answer dirs. Di sini itu fungsinya itu untuk memastikan directory untuk menyimpan gambar atau figur hasil analisis yang sudah siap dan ada di dalam sistem. Selanjutnya pada bagian list audio file di sini pada baris 66, fungsi itu untuk memanggil fungsi pembantu yang dimana mencari dan mengumpulkan semua file audio beserta pasangannya. Selanjutnya pada ekstraksi metadata pada SF info. Jadi di sini fungsinya itu untuk sebelumnya di baris ke-68 SF info di sini itu fungsinya untuk mengambil informasi durasi yaitu panjang audio dalam satuan detik dan sample rate atau frekuensi sampling suaranya. Jadi ini untuk mengefisienkan karena sistem biar bisa baca pada bagian header file saja tanpa perlu memuat seluruh isi audio ke dalam memori RAM. Kemudian di to CSV pada baris ke-70 di sini itu fungsi untuk semua informasi di sini akan dikonversi ke dalam bentuk tabel dan diekspor menjadi file dataset manifest CSV. Nah, bagian terakhir pada fungsi state EDA pada baris 71 di sini itu fungsinya untuk mencetak total jumlah file yang berhasil didata beserta distribusi jumlah data per kelas. Di mana di sini untuk memastikan keseimbangan data. Selanjutnya pada fungsi state feature extraction. Jadi pada tahap ini setelah data termonitor dengan baik, jadi fungsi ini itu tugasnya melakukan pre-processing dan mengekstraksi ciri-ciri akustik dari setiap file suara agar dapat dipahami oleh mesin. Sedikit penjelasan pada potongan kode di sini. Pada bagian time.time baris 80 di sini untuk mencatat waktu awal pemrosesan data yang mana akan menjadi timer. Kemudian pada perulangan data yang dimana pada baris 81 di sini itu untuk melakukan iterasi satu demi satu pada setiap audio di dalam dataset. Kemudian pada preprocessing audio pada baris 82 di sini file audio mentah itu akan dimuat dan dilakukan normalisasi awal, misalnya itu penyamaan durasi, penghilangan noise atau resembling. Kemudian pada extract all feature pada baris 83 sinyal suara yang di sini yang sudah bersih, kemudian akan diekstrak fiturnya. Jadi di sini biasanya akan menghasilkan representasi matematika dari karakteristik suara seperti nilai MFCC-nya, spektral dan chroma feature-nya. Selanjutnya pada label map di sini pada baris
baris 85 itu fungsinya untuk menyimpan label teks asli dari lokasi file. Sistem juga menyertakan label IDX yang dimana konversi label teks menjadi indeks angka karena di sini menggunakan model kecerdasan buatan yang membutuhkan target berupa nilai numerik untuk data training. Kemudian untuk log prosesnya yang ada pada baris 88 di sini karena proses ekstraksi fitur audio itu memakan cukup banyak waktu, jadi kondisi ini akan mencetak status perkembangan program setiap 100 file selesai. Jadi dengan durasi waktu yang telah berjalan. Dan yang terakhir pada bagian baris terakhir, di situ setelah semua file selesai diekstrak, hasilnya akan digabungkan ke dalam bentuk data frame yang besar dan disimpan ke dalam file feature. Jadi baris terakhir di sini akan konfirmasi ukuran bentuk table serta total waktu eksekusi yang dibutuhkan. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Dika Nariana dengan NIM belakang 015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian run.py, khusus mulai dari state traditional machine learning, kemudian CNN, dan fitur comparison, hingga fungsi utama dari program yang kami telah rancang. Nah, langsung saja masuk kepada fungsi yang pertama, yakni fungsi utama. Bisa dilihat di sini terdapat fungsi yang bernama state traditional, yakni fungsi ini bertugas menjalankan seluruh proses pelatihan model machine learning tradisional, yaitu SVM dan Dynamo Forest, mulai dari membaca dataset, kemudian melakukan evaluasi hingga menyimpan model yang sudah selesai dilatih. Kemudian proses pertama yang dilakukan adalah membaca dataset hasil ekstraksi fitur menggunakan fungsi. Kemudian di sini terdapat fungsi load fitur dataset. Nah, setelah dataset berhasil dimuat tadi, data kemudian dipisahkan menjadi data training dan data testing, sekaligus melakukan proses normalisasi menggunakan eh, fungsi split and scale. Kemudian, selanjutnya tujuan normalisasi ini adalah agar seluruh fitur memiliki skala yang seragam sehingga proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Selanjutnya, mulai melatih kedua model menggunakan fungsi train underscore SVM. Nah, dan kemudian lanjut kepada fungsi berikutnya yakni train random forest. Nah, pada tahap ini menggunakan grid search CV sehingga sistem akan mencoba berbagai kombinasi parameter secara otomatis untuk menemukan model dengan performa terbaik. Kemudian setelah proses pelatihan selesai, model terbaik digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing melalui best.predict. Kemudian hasil prediksi tersebut dievaluasi menggunakan fungsi compute core matrix. Kemudian fungsi ini menghitung beberapa eh, metrik evaluasi seperti akurasi, precision recall, dan F1 skornya. Kemudian sehingga kita dapat mengetahui seberapa baik performa model. Selain itu, menampilkan juga nilai evaluasi program juga menghasilkan visualisasi berupa confusion matrix dan error curve melalui fungsi ini. Nah, kemudian visualisasi tersebut membantu melihat kemampuan model dalam membedakan setiap kelas yang terlihat pada plot confusion matrix dan plot ROC curve ini. Nah, kemudian terakhir model terbaik beserta hasil evaluasinya akan disimpan menggunakan save model, sehingga model dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses pelatihan dari awal lagi. Nah, selanjutnya di sini terdapat eh, fungsi yang kedua, yakni fungsi CNN. Nah, pada program kami menggunakan CNN juga dan ditanggulangi oleh fungsi utamanya yakni dev stage CNN. Berbeda pada tahap sebelumnya, eh, yang menggunakan mesin learning tradisional, pada tahap ini menggunakan CNN untuk melakukan proses klasifikasi chord. Nah, proses pertama adalah membaca file audio, kemudian audio tersebut diproses menggunakan fungsi preprocessing audio. Nah, kemudian pada tahap preprocessing bertujuan agar seluruh data audio memiliki format seragam sebelum diproses lebih lanjut. Setelah preprocessing selesai, sinyal audio diubah menjadi MEL spektrogram menggunakan fungsi extract MEL spektrogram ini. Nah, kemudian MEL spektrogram digunakan karena CNN ini bekerja lebih baik pada data berbentuk citra dibandingkan sinyal audio secara langsung. Selanjutnya, seluruh data spektrogram dipersiapkan menggunakan fungsi prepare CNN input.
Nah, kemudian dataset dibagi menjadi data training, validation, dan testing menggunakan fungsi train test split. Nah, pada pembagian ini dilakukan agar model dapat dilatih dan divalidasi selama proses training dan diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah data siap, kemudian program akan menjalankan dan membangun arsitektur CNN melalui fungsi build.cnn. Kemudian, proses pelatihan model dijalankan menggunakan model.fit dan pada tahap ini juga diterapkan yakni class weight sehingga apabila jumlah data masing-masing tidak seimbang, maka masing-masing kelas dapat belajar dan dengan pemerataan data yang lebih adil. Kemudian, setelah proses training selesai, maka model melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan model.predict. Kemudian, hasil prediksi tersebut dievaluasi menggunakan fungsi compute core matrix. Selain itu, menghitung nilai evaluasi sistem menggunakan coefficient matrix, erosion curve, dan grafik training serta validation. Nah, grafik ini membantu melihat perkembangan performa model selama proses pelatihan berlangsung. Terakhir, model CNS telah selesai dilatih, disimpan sehingga nantinya dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses training ulang. Nah, terakhir di sini kami menambahkan fungsi perbandingan fitur dengan fungsi yang bernama DevStage Feature Comparison. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan eksperimen perbandingan beberapa jenis fitur yang digunakan pada laporan yang kami akan rancang. Kemudian proses utama dijalankan menggunakan fungsi Run Feature Comparison. Nah, fungsi tersebut akan eh, membandingkan performa model ketika menggunakan fitur MFCC, Chroma maupun kombinasi MFCC dan Chroma. Setelah seluruh proses itu selesai, hasil eksperimen akan disimpan kepada file.csv. Nah, kemudian, di sini terdapat eh, fungsi yang bernama toCSV. Kemudian hasilnya juga ditampilkan pada terminal agar pengguna dapat langsung melihat perbandingan performa dari masing-masing kombinasi fitur. Melalui tahap ini, kita dapat mengetahui fitur mana yang memberikan hasil klasifikasi paling baik dan paling sesuai pada program yang kami telah buat. Kemudian, pada tahap terakhir yakni konfigurasi tahapan pipeline. Nah, di mana di sini seluruh fungsi yang kami konfigurasi pipeline yaitu pada fungsi ini, stage ini, bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara nama setiap tahap dengan fungsi yang dijalankan. Sebagai contoh, semisal di sini pengguna memilih stage CNN, maka program akan memanggil fungsi stage CNN. Begitu juga ketika memilih tradisional, maka dijalankan adalah fungsi yang tadi, yakni fungsi state tradisional. Dengan adanya konfigurasi ini yang telah kami rancang, maka program ini menjadi lebih terstruktur dan pengguna dapat menjalankan satu tahapan tertentu tanpa harus menjalankan keseluruhan pipeline dari program yang lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi yang bernama devmin. Nah, fungsi ini merupakan pusat pengendali seluruh program yang kami telah rancang. Pertama, program membaca perintah dari pengguna menggunakan address parse khusus melalui parameter stage. Nah, kemudian parameter ini memungkinkan pengguna memilih tahapan pipeline yang ingin dijalankan. Setelah itu, program melakukan beberapa proses inisialisasi seperti mengatur random seed agar hasil eksperimen konsisten serta memastikan folder penyimpanan telah tersedia. Selanjutnya, program akan melakukan pengecekan terhadap parameter yang dipilih apabila pengguna memilih stage all. Maka seluruh tahapan pipeline akan dijalankan secara berurutan melalui EDA, kemudian fitur extraction, traditional machine learning, CNN, hingga fitur comparison. Namun, apabila pengguna hanya memilih salah satu stage, maka program hanya menjalankan fungsi tersebut. Dengan cara ini, program menjadi lebih fleksibel dan lebih efisien untuk pengujian maupun pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah bagian entry point program. Nah, di sini terdapat nih if name sama dengan main ini merupakan titik awal eksekusi program Python yang kami telah rancang.
Artinya, ketika file run.py ini dijalankan, secara langsung program akan memanggil fungsi main sehingga seluruh proses dapat dimulai sesuai dengan parameter yang dipilih oleh pengguna. Nah, sebaliknya, apabila file ini digunakan sebagai modul pada program lain, maka fungsi main tidak akan dijalankan secara otomatis. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai traditional machine learning, CNN feature comparison, konfigurasi pipeline, fungsi utama, dan entry point pada file run.py yang kami telah rancang. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Baik, kenalkan nama saya Iwayan Eka Darmayasa dengan NIM yaitu 2408561024. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian preprocessing dari kasus yang diberikan. Baik, di preprocessing ini berfungsi sebagai pemrosesan data audio sebelum digunakan pada proses ekstraksi, fitur, atau pelatihan model machine learning atau deep learning. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk membuat bagaimana seluruh data audio itu memiliki format yang seragam sehingga model dengan mudah dapat mempelajari pola yang lebih baik. Baik, langsung saja di sini yang pertama ada import library-nya di mana berfungsi untuk mengaktifkan fitur future annotation yang dimana tipe data pada function tipe find tidak langsung dievaluasi ketika program dijalankan. Kemudian di sini ada import NumPy, NumPy yang digunakan untuk memanipulasi array, menghitung nilai maksimum, dan juga operasi matematika pada sinyal audio. Kemudian ada import librosa. Nah, librosa ini merupakan library Python khusus untuk pengolahan audio. Nah, kemudian di sini ada form source until import and sample dan sample rate. Nah, ini mengambil dua variabel dengan file until Python. Misalnya untuk n-sample ini 48.000, sedangkan untuk sampel rata-ratanya itu ada 16.000. Artinya audio akan disampling pada 16.000 Hz dengan panjang audio yang sebelumnya dibuat tepat pada 48.000 sampel. Nah, kemudian fungsi yang pertama itu ada fungsi load audio. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca file audio dengan parameternya itu file path berisi lokasi untuk file audionya. Misalnya di dataset ada dataset batuk, untuk parameternya itu ada source SR. Nah, di SR ini adalah sampel rate yang diinginkan. Kemudian ada membaca audio. Nah, Librosa akan membaca audio. Misalnya untuk batuk itu, misalnya audio batuk, kemudian melakukan resampling dari data awal jika audio aslinya itu 44.100, maka akan diubah menjadi 16.000 Hz agar semua data yang dimiliki itu memiliki sample rate yang sama. Kemudian mengubah dari mono ke dari stereo ke mono. Kemudian lanjut pada fungsi trim slide digunakan untuk menghapus bagian awal dan akhir audio yang tidak memiliki suara. Contohnya jika awalnya itu senyap, kemudian ada bunyi. Jika bunyi misalnya halo, bagian senyapnya itu akan dihilangkan pada awal dan akhirnya, dan akan menghasilkan langsung pada bunyi yang ada pada audio itu. Kemudian untuk prosesnya itu pada kode ini, Librosa akan mencari bagian pada amplitudo yang berada yang paling bawah. Kemudian membandingkan dengan sinyal utamanya. Nah, bagian ini sering disebut dengan silence. Nah, kondisinya jika seluruh audio dianggap hening, fungsi akan mengembalikan audio asli karena model tidak akan menerima array dengan jumlah yang kosong. Kemudian lanjut pada fungsi normalis amplitude. Di sini tujuannya untuk membuat volume seluruh audio menjadi seragam. Misalnya audio A dengan audio B mungkin harusnya itu agak kurang di audio A,
dia akan menganggap audio B itu lebih penting, hanya karena volumenya bisa lebih keras. Kemudian untuk peak-nya, sini mencari peak, bisa dengan mencari amplitudonya yang terbesar, kemudian dinormalisasinya semua, dan semua nilainya itu dibagi dengan peak-nya. Kemudian menghindari division by zero. Nah, jika seluruh audio berisi 0, maka tidak dilakukan pembagian. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu pad or truncate. Nah, di sini menggunakan model deep learning membutuhkan input dengan ukuran yang tetap. Karena setiap audio itu panjangnya memiliki panjang yang berbeda-beda. Nah, fungsi ini berguna untuk menyamakan semua panjang audio yang tersedia. Nah, di sini jika audio itu terlalu panjang, maka if len Y lebih besar dari n sampel, maka audionya itu akan dipotong. Nah, jika audionya itu pendek, maka dihitung bandwidth n sama dengan n sampel min len Y. Nah, lalu jika di npad ini Y, 0 bandwidth mode konstan ini, dia akan menambahkan 0 di belakangnya. Kemudian untuk fungsi yang terakhir ini merupakan gabungan dari semua fungsi yang sudah saya jelaskan di atasnya. Ini merupakan fungsi final dari preprocessing audio. Nah, di sini semua preprocessing dilakukan mulai dari membaca audio, kemudian ada menghapus bagian heningnya, kemudian menyamakan volume dari setiap sampel yang diinputkan, kemudian di sini ada menyamakan panjang audio, kemudian return Y. Dari alur semua preprocessing ini, mungkin dari alur yang pertama saya jelaskan ulang, bisa dari load audio, kemudian resampling ke sample rate, kemudian ada konversi mono to stereo ke mono, kemudian ada trim silent, ini menghapus bagian awal dan akhir untuk menghasilkan audio yang tidak ada heningnya, kemudian ada normalis amplitude, ini menyetarakan amplitudo ke rentang yang sama, kemudian ada pad or truncate, di sini menyamakan panjang audionya. Kemudian di sini ada preprocessing audio. Nah, di sini audio siap untuk diekstraksi menggunakan fitur MFCC, mail spektrogram, CNN, mungkin dan lain-lainnya. Oke, sekian penjelasan dari preprocessing pada kasus audio kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan Hidayadi Surabirawan dengan NIM 086. Saya akan menjelaskan tentang panel code yang kita buat dan juga demo dari sistem app yang kita buat. Jadi pertama, code-nya mungkin langsung aja ke intisari dari code yang kita buat. Kita pakai pipeline seperti ini di Python. So, file run.py-nya ini jadi kerjanya jatuhnya untuk nge-training dan membentuk model yang akan dipakai nanti di app-nya, dan juga melakukan evaluasinya. Jadi di sini kita juga melakukan metode evaluasinya. Jadi pipeline-nya di sini dia menjalankan IDE-nya dulu. Jadi ini stage IDE dan non-stage IDE, bis to stage feature. Mungkin semuanya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Tapi IDE di situ exploratory data analysis, jadi ngambil data-data spesifiknya seperti label kelas, durasi dalam detik lah biasanya. Itu sample rate dan juga lokasi file ini nanti semua disimpan di data manifestnya ini. Jadi ini semua yang kita bakal ekstrak nanti. Setelah itu masuk kita ke stage feature. Jadi ekstraksi fitur secara tradisional aja tanya. Jadi kita pakai library seperti Librosa. Jadi fitur-fitur yang kita ekstrak di sini ada
LMS Energy, Zero Crossing Rate, MFCC, Chroma, dan fitur-fitur lainnya. Jadi mungkin lebih lengkapnya ada di sini. Contoh di PNB-nya. So, ini lebih jelasnya semuanya domain. Dalam domain waktu ada LMS Energy, Zero Crossing Rate, frekuensi ini, dan lain-lainnya. Semua kita ambil min std max. Di semua feature comparison resultnya kita simpan di sini. Yang nanti kita masuk ke pipeline berikutnya, yaitu stage tradisional. Jadi stage tradisional atau pelatihan model klasik. Jadi pada tahapan ini features CSP-nya itu dibuat. Jadi features CSP itu yang ini. Ini yang menunjukkan value-value dari semua features-nya itu. Setelah itu semua selesai, baru kita bisa operkan datanya ke model-modelnya. Itu kan yang tadi yang tradisional. Sekarang kita masuk ke yang CNN. Ini sini pre-processing, masuk ke latihan model. Di CNN sama seperti sebelumnya, pembuatan dan pelatihan tuning menggunakan CNN. So ini selesai. CNN menggunakan ada Mel spectrogram, ini ikut tuningnya juga. Juga evaluasi pada datasetnya lumayan lah jatuhnya. Untuk major kita dapat precision 72%, minor 2%, dengan macro average 62%, weight average 4%, ini matrix CNN, confusion matrix CNN, policy curve CNN, program, jadi program yang major dan juga yang minor, jadi kelihatan lah jatuhnya. Kalau kita kasat mata lah nggak kelihatan, tapi di sini di modelnya lumayan kuat. So kesimpulan dari CNN adalah CNN mencapai 61% akurasi, jauh di bawah SVM, jadi 7,9%, dan random forest 76,2%. Jadi lumayan lah jatuhnya. Sedangkan kalau yang tradisional atau dalam bahasa, kalau yang sini tradisional kita pakai itu SVM dan random forest, mungkin ketinggalan tadi. Ada 4,82 dan 0,72 dengan accuracy roughly 77 dan 0,78. Jadi kata lah jatuhnya. Jadi kalau curve-nya ini kurang lebih seperti ini curve-nya. Major kita dapat 0,7580. Jadi ini tadi yang PM, yang di bawahnya itu yang random forest. Random forest dapat 0,7580, 0,77 dan 0,77. Lumayan akurat lah jatuh. Imbang lah kedua pengecekannya untuk yang major dan minor. Jadi ini kelasan lebih simpel ya. Accuracy 77,9, 76,2, 7,2, 73. Kalau mirip-mirip, F1 juga bersimpang sebesar 4%-an. Oke. Setelah itu semua, baru kita masuk ke pipeline berikutnya, yaitu feature comparison. Jadi feature comparison basic simpelnya lakukan perbandingan lah. Jadi membandingkan kedua stage, jadi CNN dan tradisional. Sedangkan yang stage all ini untuk menjalankan semua. Jadi semua bisa dijalankan sendiri, tapi kita di sini juga siapkan untuk menjalankan run all-nya. Oke. Next kita masuk ke bagian app. Jadi di app semua di-congregate di file app.py yang ini. Jadi di app.py sama kita menjalankan semuanya. Tapi overall ini pakai dashboard. So kita pakai Flash, kita jalanin di browser buat server sendiri, buat local server untuk testing karena niatnya dijalanin di situ aja. So ya import datanya terlebih dahulu, input modelnya juga. Jadi modelnya ada di sini. Ya, ini semua model-modelnya. Bukan kelihatan. Oke.
semua model-modelnya. Dia pas sudah jadi kan seperti ini. Nah, ini app atau aplikasi mobile-nya lah, application di webnya, web app jatuhnya sih. So, masuk kita ke home. Jadi kita punya home, menjelaskan ini proyeknya gimana dan juga statistik sementaranya yang kita pakai untuk latihan model juga tuh. Total audio, jumlah kelas, base traditional machine learning-nya jadi SVM dan random forest, pattern-nya SVM dan CNN accuracy-nya 63. Sini juga ada algoritma, input audio, pre-processing simple, habis itu feature extraction. Habis itu kita jalankan pakai tradisional atau CNN, habis itu prediksi dia major atau minor. Nih kita juga kasih dataset overview. Jadi general overview dari dataset yang kita berikan. Ini kita pakai training, sorry. Jadi durasi rata-rata sekian, sample rate-nya 441. Terus dengan ya beberapa contoh-contoh waveform lah supaya sebagai gambaran. Next di feature extraction dan visualization. Jadi contoh semisal kita masukin contoh hasilnya set, tak masukin yang minor misal analisis audio, kita minta dia untuk menganalisis ya kalau menjalanin prosesnya dan menerima audio WAV dan kan dijalankan mungkin agak lama. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Jadi visualisasi sinyal, permeasan energy, zero crossing rate, time, spektrogramnya, waveform, MFCC setelah after 20 conversion, chroma feature, jadi pitch-nya dan pitch according to time, spectral feature-nya ada spectral centroid dan juga spectral centroid yang 7 band. Itu contoh feature extraction-nya. Kalau dari gunakan traditional ML karena itu udah masuk di sana, langsung di sistemnya. Ini yang hasil random forest, ini yang hasil SVM. Ini kurang lebih mirip. Ini menunjukkan value-value yang dihasilkan. Sedangkan lewat CNN, ya juga sama. Ini kan hasil-hasilnya. Ini juga interpretation yang kita dapat. Model comparison overall ada di sini, atau perbandingan model. SVM dan random forest kita simpulin menghasilkan accuracy, precision, recall dan juga F1 yang jauh lebih gede ketimbang CNN. Jadi itu delta sebesar 10% lebih di semua parameter. Dan juga dari sisi training time, model tradisional seperti SVM dan random forest jauh lebih hemat. Bahkan SVM mendapatkan akurasi yang lumayan bagus untuk train time yang sangat kecil, jadi 3 detik. Random forest ya bisa dikatakan 11 detik. Sedangkan CNN hampir memakan 1 menit. Dan juga inference time-nya jauh lebih kecil menggunakan model tradisional, cuman di sini random forest lebih unggul, jadi dia lebih cepat. Ini graf-graf yang dibuat ada tekanan salah-salah. Jadi ini dari MFCC versus Chroma melawan MFCC versus Chroma, jadi dibandingin lah karena mana lebih better. Kita dapat menggunakan Chroma only menghasilkan result paling bagus ketimbang MFCC only atau MFCC tambah Chroma di data testing yang kita bilang. Sisanya ada about page yang ngejelasin ya tambahan lebih dikit lah tentang app kita. Oke. Mungkin segitu aja dari kelompok saya dan kelompok saya. Ya mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih.